Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa adkhilna fi ibadika as-salihin. Subuhun qudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, pencipta kita yang maha melihat segala macam bentuk perbuatan kita, maha menyaksikan segala macam bentuk sikap kita, maha menatap segala macam bentuk tindak tanduk kita, maha mendengar segala macam bentuk permintaan dan permohonan kita. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang setiap saat, setiap waktu, setiap detik menurunkan rangkaian kenikmatan yang bertubi-tubi dalam kehidupan kita, baik setelah kita memintanya atau sebelum kita memintanya. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rahmatnya yang agung lebih banyak menghadirkan dan memberikan kepada kita nikmat demi nikmat, karunia demi karunia sebelum kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan untuk itu, sebagai hambanya, yang harus kita lakukan sepanjang hidup kita adalah memperbanyak syukur kita kepada Allah dan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur yang tak bertepi, syukur yang tidak ada habis-habisnya, syukur yang dalam setiap untayan kalimat syukur masih membutuhkan ungkapan syukur berikutnya. Syukur yang membuat kita ini bukti bahwasanya seluruh nikmat yang ada dari Allah. Ma bikum min ni'matin fa min Allah. Allah berfirman, apa saja nikmat yang sampai pada kalian itu semuanya dari Allah. Jadi tidak ada yang datang kepada kita ini kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang lahir dalam kondisi kulitnya hitam, ada yang putih, ada yang kuning, ada yang sawo matang apa sawo busuk, ada yang sawo matang, ada yang setengah matang, ada yang matang benaran. Itu semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam Al-Quran itu, ketika Allah menyatakan tentang manusia yang berpasang-pasangan itu, Allah berfirman dengan mengucapkan Subhanallazi khalaqal azwaja. Maha suci Allah yang menciptakan segala sesuatu berpasang-pasang.
Sehingga kalau kita datang ke acara kondangan, terus kita lihat pengantinnya, kita harus memuji Allah. Jangan diomongin pengantinnya. Pengantinnya yang perempuan tinggi, cantik, putih, matanya biru. Yang laki-laki pendek, hitam. Terus kita bilang, kok mau ya? Itu pakai apa itu? Jangan curiga. Mungkin saja perempuannya memang suka model kayak begitu. Kita hanya bisa mengatakan subhanallah. Kan Allah mengatakan wa min ayatihi, dan tanda-tanda dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Allah menciptakan dari jenis kalian pasang-pasangan. Ya ketemu aja. Ada orang bukan dari daerah sini, tahu-tahu dapat jodohnya di sini. Siapa yang atur? Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi datang ke kondangan, lihat yang laki-lakinya ganteng banget, yang perempuannya biasa aja, gemuk, hitam, matanya melotot. Terus kita yang hadir kondangan bilang, pakai pelet apa tuh? Terus yang hadir kondangan yang perempuan bilang, mendingan sama gue. Kita hanya bilang apa? Subhanallah, maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita syukuri seluruh nikmat yang hadir pada kita ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma bikum min ni'matin fa min Allah. Nikmat apa saja yang hadir dalam kehidupan kita itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kasih kita nikmat tangan kita dua. Tangan kita dua jalannya saling mengalah satu dengan yang lainnya. Coba bayangin kalau jalannya gak ada yang mau ngalah, maju maunya maju semuanya. Kita semua manusia jalannya kayak robot. Allah kasih kita mata dua di depan, bukan satu di depan, satu di belakang. Allah kasih kita ada alis matanya. Ya, nggak tahu tuh emak-emak udah dikasih alis mata pakai dicukur segala. Udah tahu itu ada alis mata bikin cakep. Ini alis mata yang dicukur. Bayangin kalau pulang kondangan habis alis matanya dicukur, terus tidur. Tidur nggak ada itu alis matanya. Itu malaikat datang lihat ini siapa ya? Bingung malaikatnya. Allah kasih kita gigi buat gigit di depan, buat ngunyah di belakang. Bayangkan kalau seumpamanya gigi kita itu buat ngunyahnya di depan, buat gigitnya di depan, buat gigitnya itu gigi gerahamnya pindah ke depan. Gimana tuh kalau gigi gerahamnya pindah ke depan, gigi depannya pindah ke belakang? Kita hanya mampu mengatakan subhanallah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena lambang ibadah kita kepada Allah yaitu bersyukur. Washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Dan bersyukurlah kalian atas nikmat-nikmat Allah jika hanya kepada Dia Allah kalian menyembah. Kita ini dapat dianggap betul-betul hambanya Allah jika kita senantiasa bersyukur. Percuma mengaku hambanya Allah tapi tidak pernah bersyukur. Kadang-kadang kita suka merasa apa yang kita dapatkan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Syukuri saja, karena Allah tahu mana yang tepat buat kita. Kalau kita yang kita pikir mana yang bagus buat kita, tapi Allah Maha tahu mana yang tepat buat hambanya. Maka semua yang kita dapati kita syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur yang merupakan syarat ditambahkan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur,
maka kami Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terus tambah nikmat atas kalian. Jadi syarat utama ditambahkan nikmat itu saat kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur yang kemudian menjauhkan kita dari segala macam bentuk bala, musibah dan ujian. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, "Ma yaf'alullahu bi'azabikum in syakartum wa amantum." Wahai sekalian manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah memperlakukan azab atas kalian jika kalian mengarungi kehidupan kalian dengan banyak bersyukur dan kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah karena kita lahir dalam kondisi Islam. Bersyukur kita kepada Allah karena kita masih sanggup untuk mengucapkan la ilaha illallah. Tadi Ustaz Rahmat Hidayat sudah menyampaikan tentang afdhul zikir. Hadis riwayat daripada salah seorang sahabat Nabi, Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, putra daripada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Periwayat hadis terbanyak nomor 2 setelah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Salah satunya dia meriwayatkan hadis yaitu qulu la ilaha illallah tuflihu. Ucapkanlah la ilaha illallah, kata Nabi, maka kalian pasti akan bahagia. Jadi orang yang senantiasa mengucapkan la ilaha illallah, maka orang tersebut pasti akan bahagia. Kalau dia yakin dengan la ilaha illallah Allah bersamanya, dengan la ilaha illallah Allah bakal tolong dirinya, dengan la ilaha illallah dia akan mendapatkan rezeki, dengan la ilaha illallah dia akan mendapatkan ketenangan. Ucapkan dengan yakin, kata Nabi, ucapkan la ilaha illallah tuflihu, maka kalian pasti akan bahagia. La ilaha illallah ini adalah zikir yang berat timbangannya. Ada sebuah riwayat hadis yang sahih, Nabi mengisahkan kepada para sahabat-sahabatnya, kata Nabi, nanti di hari akhir ada seorang hamba Allah pelaku maksiat, dosanya begitu banyak, bahkan tak terhitung dosanya. Catatan amalnya ada 99 buku dan isinya semua tentang dosa dia. Kemudian satu buku catatan amalnya itu tiap lembarnya lebar dan panjangnya sejauh mata memandang. Ternyata di sini ada tempat rekreasi juga ya. Berikut. Tolong yang bawa anak-anaknya dijaga anaknya ya. Kalau tidak bisa jaga anaknya, jangan bawa ke tempat masjid. Karena ini yang saya sampaikan firman Allah dan hadis Nabi. Ya. Mohon maaf kalau orang tuanya tersinggung, saya tidak masalah. Saya tanggung jawab di hadapan Allah dengan ucapan saya. Ya. Karena penceramah itu yang dia butuh, ya, jamaah yang tenang, yang serius mau dengar ilmu. Baik, saya lanjutkan. Jadi la ilaha illallah ini orang yang banyak dosanya tadi ini. Orang yang banyak dosanya tadi ini. Kemudian dia dihadapkan di pengadilan ilahiyah. Catatan amalnya semuanya buruk, isinya dosa. Satu catatan, setiap lembaran catatan amalnya itu sejauh mata memandang, isinya dosanya. Terus diletakkan di atas timbangan. Diletakkan di atas timbangan. Lalu ketika diletakkan di atas timbangan, tentu timbangan keburukan. 99 buku. Berat. Catatan tentang kebaikannya nggak ada, kosong. Kosong. Lalu Allah tanya sama dia, ada hal yang mau kau protes? Kata Allah. Dia bilang tidak ada ya Rabb. Tidak ada yang mau saya protes. Allah mengatakan, apakah aku terlihat zalim kepada dirimu? Dia mengatakan tidak ada ya Allah. Karena Allah itu tidak pernah berlaku zalim. Yang zalim itu kita.
Kita yang zalim. Ketika ada keburukan datang kepada kita itu akibat kezaliman kita, bukan dari Allah. Allah ini maha baik. Allah tanya lagi, ada yang mau protes? Kalau dalam pengadilan itu ada keberatan nggak? Ada keberatan nggak? Kata dia nggak ada juga. Terus Allah bilang sama dia, apa yang ingin kau sampaikan untuk membela diri? Nggak ada juga. Terus Allah bilang sama malaikat, bukankah dia masih punya satu bitaqah? Jadi ada kartu kecil seukuran KTP atau ATM kecil. Jadi catatan amalnya itu cuma di atas satu kartu kecil. Saking nggak ada amal yang lain. Catatan amalnya di satu kartu kecil. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kartu kecil itu kata Allah sama malaikat, letakkan di atas timbangan. Diletakkanlah di atas timbangan. Ketika diletakkan di atas timbangan, kartu kecil itu tiba-tiba berat. Dan beratnya mengarahkan 99 buku catatan amal yang buruk itu. Berat dan lebih berat daripada 99 catatan tentang maksiatnya, durhakanya, jahatnya yang ada di situ semua. Apa tulisan itu? Tulisan la ilaha illallah. Jadi orang ini di tengah-tengah maksiatnya dia tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak pernah menjadi orang yang musyrik. Sehingga timbangan dia la ilaha illallah itu menjadi berat. Dan akhirnya Allah katakan kepada malaikat, masukkan orang ini ke surga. Jika ini masuk surga karena ridhonya Allah. Makanya kalau di bulan Ramadan dari awal puasa menjelang buka apa yang kita baca? Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannata wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu anni. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu anni ya karim. Itu yang kita baca. Di mana kita mengucapkan kalimat syahadat. Ada kalimat la ilaha illallah. Ada istighfar yang kita baca terus menerus. Terus kita as'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, aku memohon ridhamu dan surgamu. Amal yang kita buat, sholat yang kita kerjakan, segala macam bentuk kebaikan yang kita rintis, itu ikhtiar kita. Itu memang kewajiban kita. Tetapi hasil akhirnya itu ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita benar-benar tahu, paham betul tentang la ilaha illallah, maka kita tidak akan pernah menyia-nyiakan ucapan la ilaha illallah. Mungkin banyak di antara kita punya zikir yang bermacam-macam. Boleh saja. Tapi ingat baik-baik, la ilaha illallah ini afdal zikir. Zikir yang paling afdal. Zikir yang timbangannya begitu berat. Zikir yang Nabi pernah katakan bahwasanya jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Perbaharulah iman kalian dengan mengucapkan la ilaha illallah. Iman kita ini bisa naik, bisa turun. Coba kalau datang bulan Ramadan nanti, jadi baik kan? Jadi baik, jadi taat, puasa, sholat, ikut taraweh. Nggak tahu nih tarawehnya lengkap sampai akhir atau enggak, wallahu a'lam. Tapi kan paling tidak sudah mulai malam-malam pertama sudah ramai datang ke masjid, ikut taraweh, ikut puasa, memakmurkan masjid. Jadi baik, imannya jadi bagus. Tapi kenapa setelah Ramadan turun lagi? Itu manusiawi. Karena iman manusia ini dia naik dan turun. Yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'asi.
imannya itu dia tambah dengan ketaatan, kemudian dia turun dengan kemaksiatan. Maka la ilaha illallah yang sudah kita ngerti ini harus kita dalami betul. Makanya kata ulama, ada syaratnya agar la ilaha illallah kita itu sah dan benar. Syarat yang pertama, surat Muhammad ayat yang ke-19. Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum. Allah Subhanahu wa taala ingatkan di situ, maka ketahuilah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Allah suruh kita untuk apa ya? Pakai ilmu. Agama ini pakai ilmu. Tidak mungkin tidak pakai ilmu. La ilaha illallah yang kita ucapkan itu harus ada ilmunya. Biar ada bekas. Biar kita kuat akidahnya. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Baru wastaghfir li dzambika. Beristighfarlah engkau untuk dosa-dosamu. Walil mu'minina wal mu'minat, dan untuk orang mukminin mukminat. Wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum. Allah Subhanahu wa taala amat sangat tahu tempat tinggal kalian dan tempat usaha kalian. Yang pertama, di ilmu. Yang kedua, la ilaha illallah yang kita ucapkan itu harus yakin. Kalau nggak yakin, nggak bekas. Harus yakin. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-15. Innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang percaya, mereka yang yakin kepada Allah dan Rasul-Nya. Summa lam yartabu, lalu mereka tidak ada ragu sedikit pun dalam keyakinannya mereka itu. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Lalu mereka berjihad dengan menggunakan hartanya dan jiwanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ulaika humus shadiqun. Mereka itu adalah orang-orang yang benar imannya. Ini jelas nih. Di sini orang-orang yang benar-benar mengucapkan la ilaha illallah dengan ilmunya, maka berikutnya dia akan percaya kuat. Harus percaya Allah yang atur alam raya ini, mudabbirul amr, Allah Subhanahu wa taala. Orang mukmin sejati itu orang yang tidak pernah ada ragu sedikit pun. Gak ada was-was tuh. Summa lam yartabu, dia tidak ragu sedikit pun. Lalu berikutnya wajahadu, baru dia berjihad bersungguh-sungguh jalan Allah Subhanahu wa taala. Bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, dengan menggunakan hartanya dan jiwanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jihadnya itu nanti. Nabi itu ajak sahabat-sahabatnya berangkat jihad setelah Nabi berdakwah di Madinah. Waktu di Mekah 13 tahun belum ada jihad. 13 tahun Nabi berdakwah di kota Mekah, Nabi tancapkan lebih dahulu akidah, tauhid, tentang la ilaha illallah. Itu lebih dulu. Setelah akidahnya mantap, kalau diajak jihad baru semangat. Coba lihat ya. Tempat-tempat yang Islamnya semarak, berkembang dengan begitu cepat, itu diisi oleh orang-orang yang akidahnya sudah mantap, tauhidnya kuat. Maka kali pertama kali kuatkan tauhid. Coba kita datang di tempat-tempat yang orang ketika mereka bangun masjid, bangun musola,
butuh waktu nggak lama. Disuruh jihad pakai harta, nggak butuh waktu lama. Butuh waktu cuma sebentar. Ada tempat saya pernah datang, itu mesti dibangun dengan harga 15 miliar setengah, nggak sampai setahun. Nggak sampai setahun. Urunan warga sekitar, nggak ada minta dana dari mana-mana. Warga sekitar. Kenapa? Oh ternyata masyarakat di situ la ilaha illallah itu udah kuat, udah mantap, akidahnya udah mantap, yakin udah bukti ketika diajak untuk jihad fisabilillah. Dan jihad pertama kali pakai harta. Dan ini banyak terjadi. 15 miliar setengah tidak sampai 1 tahun dan mestinya jadi. Urunan rame-rame, warga hanya beberapa klaster perumahan. Maka sahabat-sahabat Nabi itu ketika di Mekah dimantapkan akidahnya lebih dulu. Ketika sudah masuk ke Madinah, ketika diajak oleh Rasulullah SAW untuk berjuang, mereka sudah siap sedia untuk berjuang. Tapi kita kalau hidup kita yang pertama kali kita pikir dunia akan ada habisnya. Dunia tidak akan ada habisnya. Dan dunia ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita mau kejar dunia, ibarat minum air laut, hausnya tak bakal terpuaskan. Kata Nabi, anak Adam sering berteriak, mali, 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 hartaku, hartaku, hartaku. Kata Nabi, dia tidak tahu hartanya cuma 3. Yang dia makan, kemudian dia buang kembali. Itu harta kita yang pertama. Makan, buang lagi gak? Ada yang habis makan gak buang? Makan enak banget, habis duduk makan sama teman-teman, habis 500.000. Besok pagi mau ke kamar mandi ditahan-tahan. Kenapa? Sayang-sayang ini mahal semalam. Habis makan buang lagi. Itu harta kita. Dan yang kita makan itu harta kita. Yang tidak habis kita makan bukan harta kita. Yang kedua, yang dipakai kemudian menjadi lapuk dan usang. Baju, rumah, bangun pertama bagus, lama-lama bocor sana, bocor sini. Baju, warnanya putih, lama-lama berubah kuning, sobek. Itu harta yang kedua. Harta yang ketiga, disedekahkan, kemudian dia petik hasilnya di hari akhir. Cuma 3 harta itu. Yang kita taruh di kotak infak, yang kita taruh untuk sedekah, itu yang kita dapat nanti di hari akhir. Itu tabungan akhirat kita. Yang 2 ini terlewatkan sama kita. Yang kita tinggalkan jadi milik siapa? Jadi milik hak ahli waris kita. Dan mereka yang nikmati. Makanya kalau di kota-kota besar itu sudah ada itu orang tua yang mana buat anak-anaknya sudah disiapin, terus dia siapin buat dirinya sendiri. Bukan untuk masa tuanya, dia dirinya sendiri dia siapin buat tabungan akhiratnya. Ada beberapa kali saya ketemu di kota-kota besar jamaah pengajian, dia punya rumah 5 biji rumahnya. Kemudian anaknya 3 orang. Dia sudah bagi satu-satu, tinggal 2 rumah. Dia sudah bilang sama anak-anaknya, ini 2 rumah ini, 1 untuk rumah takfir, 1 untuk penampungan anak-anak terlantar. Nanti kalau kami tiada buat mereka. Udah. Anak-anaknya hak sudah dikasih dan keserahkan untuk dipakai untuk umat. Tabungan akhiratnya. Amal yang tak bakal putus. Anak kita itu bisa doain kita, bisa nggak doain kita. Anak kita kadang-kadang doain kita pasti ingat. Tapi kalau amal kita, dia akan otomatis terus menjadi doa buat kita terus menerus selama tempat itu dipakai untuk kegiatan-kegiatan agama, untuk kegiatan sosial, untuk hal-hal yang bermanfaat.
Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh." Apa saja yang kalian infakkan itu dia Allah pasti segera mengganti. Allah pasti ganti, tidak mungkin Allah tidak ganti. Wa huwa khairur raziqin. Allah itu sebaik-baiknya pemberi rezeki. Karena kita waktu lahir tidak bawa apa-apa, lalu punya apa-apa, dan yang kasih kita apa-apa itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk mengeluarkannya, itu bukan untuk Allah, tapi untuk. Sekarang yang ketiga, la ilaha illallah kita ini menjadi mantap kalau la ilaha illallah ini kita ucapkan dengan ikhlas. Allah berfirman dalam surat Az-Zumar, ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah bahwasanya milik Allah Subhanahu wa taala agama yang murni. Islam ini agama yang murni. Maka ketika kita berislam, kita harus murni Islamnya, harus tulus Islam kita, biar terlihat betul-betul di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mengucapkan la ilaha illallah tapi penuh dengan kepalsuan, itu ibaratnya seperti ketika lagi sholat, Allahu Akbar, kita bilang Allah Maha Besar, ya. Tapi di tengah-tengah sholat kita masih ingat selain Allah. Itu murni nggak? Kita bilang tidak ada yang lebih besar daripada Allah, tetapi kita masih ingat selain Allah. Di tengah sholat masih ingat kunci yang dicari, masih ingat makanan, masih ingat lain-lainnya. Padahal kita sudah bilang Allah Maha. Maka ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah bahwasanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala agama yang kelima, ayat keempat, harus dengan cinta. Harus dengan cinta. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman itu cintanya mereka kepada Allah itu sangat besar. Maka ketika kita mengatakan la ilaha illallah, tunjukkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa tanda cinta kita kepada Allah? Ihfazillah yahfazka, kata Nabi. Engkau jaga Allah, Allah jaga dirimu. Apa maksudnya jaga Allah? Jaga syariat Allah, jaga agama Allah, jaga rambu-rambu ilahi, peraturan-peraturan Allah, kewajiban-kewajiban Allah, semua dijaga, semua dijalankan. Kata Nabi, yahfazka, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan jaga dirinya. Wa idza sa'alta fas'alillah, kalau kau hendak minta, maka mintalah hanya kepada Allah. Minta hanya sama Allah, berharap hanya kepada Allah, memohon hanya kepada Allah, sandaran hanya kepada Allah. Ketika kita mengucapkan Allahus Samad, Allah tempat bersandar, bergantung, memohon. Wa idza sa'alta fas'alillah, kata Nabi. Mau minta apa saja, minta sama Allah. Bahkan kata Nabi, sampai kalau sandalmu itu copot, engkau pingin ada tukang jahit, engkau minta sama Allah. Maksudnya apa? Mudah-mudahan ada tukang sol sepatu lewat, ngomong sama Allah. Tahu-tahu tukang sol sepatu lewat kayak depan rumah kita, yang tadinya nggak pernah lewat. Pas alillah, minta sama Allah. Jangan ada tukang bubur lewat terus kita datang bawa mangkok, udah ngomong sama Allah nih, udah minta sama Allah, nih kasih bubur. Enggak, kita bayar juga, tetap beli. Tapi pas alillah, minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau mau minta tolong, minta tolong sama Allah. Kita sering baca kan, ihdinas siratal iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita bilang, ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Maka ucapan kita, bacaan kita surat Al-Fatihah itu yang minimal 17 kali itu harusnya kita pahami betul, dalami betul bahwasanya memang kita dalam hidup kita ini sembahan kita hanya Allah,
permohonan pertolongan kita yang paling utama hanya kepada Allah Subhanahu. Maka itu semua akan terwujud jika kita betul-betul cinta. Orang kalau dia sudah cinta, apa saja dia jalani. Ada seorang pemuda jatuh cinta dengan seorang kekasih. Ada pacarnya nih. Ada perempuan yang dia suka. Itu kan perempuan itu minta apa saja dia turuti. Lagi cinta, dia jalanin semuanya. Ini sesama manusia. Ini bayangkan, ini Allah yang punya kita, yang ciptakan kita, yang bisa kasih kita apa saja, yang menghadirkan buat kita nikmat tanpa kita minta sudah dikasih. Kalau kita membangun cinta kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita ngobrol sama Allah, mohon sama Allah, minta sama Allah, terus kita tunjukkan cinta kita kepada Allah, tidak ada yang tidak dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka la ilaha illallah, poin yang terakhir itu adalah diucapkan dengan cinta. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman itu cintanya kepada Allah itu sangat besar. Dan itu ditunjukkan cintanya. Cinta itu butuh aksi. Kalau kita bilang kita cinta sama Allah tapi tidak ada aksi, bohong. Ini datang Ramadan, cinta sama Allah enggak? Kalau cinta sama Allah, hadir masjid, sholat tarawih sampai akhir. Ya. Jangan ramenya cuma sampai hari kelima. Hari pertama full sampai di luar, sampai di jalanan. Ini sampai jalanan hari berapa? Hah? Nah, sampai jalanan. Hari setelah seminggu, sampai sampai jalanan. Hah? Aduh. Ya. Hari tinggal 10 hari. Ada yang mudik ya? Tinggal sebaris. Pada mudik. Enggak juga. Ada satu tempat, ada salah satu tempat saya pernah datang berapa tahun yang lalu, safari dakwah di salah satu wilayah. Itu pengurus masjidnya bilang ada masjid di tempat itu tinggal 5 hari Lebaran, masjidnya dikunci, udah nggak ada jamaah karena penduduknya udah nggak ada, udah pada mudik. Jamaahnya tinggal beberapa gelintir, udah malas ke masjid, dikunci masjid, cari masjid lain. Ya, kita ingin jadi umat Islam yang tidak besar jumlahnya, tetapi tidak ada kekuatan. Karena diingatkan itu, ya, akan datang suatu zaman nanti umatku itu seperti makanan yang diperebutkan di atas tempat makan. Ya. Amin killatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah, apakah pada waktu itu jumlah kita sedikit wahai Rasul? Kata Nabi, bal antum yawma idzin katsir. Kalian pada waktu itu jumlah kalian banyak, bukan sedikit. Walakinnakum ghusaa'un ka ghusaa'is sayl. Tetapi kalian itu seperti sampah yang hanyut yang dibawa oleh gelombang air. Ada ulama yang mengatakan kalian seperti buih di atas lautan. Banyak jumlahnya tapi mudah terombang-ambing. Harusnya banyak jumlahnya, kualitasnya kuat. Dan pada waktu itu kata Rasul, Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut rasa segan orang-orang yang minoritas di antara kalian. Orang-orang yang tidak beriman sama dengan kalian, jumlahnya sedikit tapi tidak segan sama kalian, bisa atur kalian, bisa kendalikan kalian. Kenapa? Kata Rasul, karena kalian ditimpa oleh 2 penyakit, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kalian ditimpa oleh 2 penyakit, yaitu cinta dunia dan benci akan kematian. Dan dua-dua ini dilarang sama Nabi, dilarang sama Allah. Cinta dunia, mau sampai kapan cinta dunia? Ya, laki-laki dia cinta dunia, apakah dia terlihat kekar terus, gagah terus? Enggak. Ada masanya dia menua dan lemah dan pegang tongkat. Ya kan? Mau dia gaya-gaya tetap kelihatan tua. Udah aki-aki, udah umur 70 tahun, pakai celana jeans, pakai sepatu kets, pakai rantai, kelihatan gagah nggak? Nggak kelihatan gagah.
Tetap aja kalau jalan tergopoh-gopoh dia. Dia mau ikut gaya umur-umur orang 24 tahun, nggak bisa. Ini umur 75 tahun. Terus mukanya dipermak kemana-mana, ditarik sana, tarik sini, biar kelihatan cantik. Atau dia edit fotonya. Suka banyak tuh yang gini-gini, umur 70 tahun, edit foto. Fotonya diedit, ditaruh di WhatsApp-nya, taruh di foto WhatsApp-nya, taruh di Instagram-nya. Padahal umur 70. Ditegur, disapa sama anak-anak ABG lagi. Hai, jawab lagi, hai lagi jawabnya. Pas ketemu baru kapok tuh anak ABG. Gak bisa. Dunia ini dia akan jalan terus. Innama anta ayyamun, kata Imam Hasan Al-Basri. Hei manusia, kalian itu ada bilangan hari-hari. Kullama zahaba yaumun zahaba ba'duk. Setiap kali pergi satu hari, pergi sebagian dari dirimu. Yang tadinya kuat, melemah, fisiknya, kemudian menjadi tidak berdaya. Seperti itu. Tidak ada orang kekar terus, kokoh terus. Dia tertinju. Muhammad Ali jago tinju, setiap kali orang dipukul jatuh. Terakhir dia melemah, tangannya gemetar. Itu tanda kalau tunjukkan manusia sekokoh apapun engkau, kekar kayak apapun, ada Allah Al-Qawi yang maha kuat, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Perempuan cantik, banyak yang naksir, jual mahal, gak mau. Terus emang dia tadi terus. Apalagi perempuan, mohon maaf, ada usia panik. Lagi-lagi nggak ada usia panik. Nanti dilamar-lamar, tolak, umur 30, udah usia panik umur 30. Jadi kalau ada laki-laki baik datang lamar, terima. Hubbud dunia, karahiyatul maut, benci akan kematian. Sedangkan kematian itu pasti. Ya, kematian itu pasti. Al-mautu haq. Kata Umar bin Khattab, ada sesuatu yang pasti tapi kebanyakan kita menganggapnya tidak pasti. Apa itu al-maut? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah itu menciptakan kehidupan dan kematian untuk uji kita. Siapa di antara kita yang ahsan amal? Kehidupan yang Allah ciptakan itu apa? Dunia ini. Al-maut, kematian. Allah uji. Kita masih berada di dunia ini, Allah sedang uji kita. Siapa di antara kita yang ahsan amal, yang paling berkualitas amalnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat buat jemaah sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Ramadan kita tahun ini jauh lebih baik, lebih mulia, lebih berguna, lebih berkah, lebih bermanfaat, lebih indah daripada Ramadan tahun-tahun sebelumnya. Allah hadirkan keberkahan buat kita semua jamaah yang hadir. Apa saja hajatnya Allah kabulkan, permohonannya Allah penuhi, segala macam bentuk hajat Allah hadirkan hajatnya. Yang punya keinginan Allah penuhi keinginannya, yang punya hutang Allah lunasi hutangnya, yang belum berjodoh Allah cepatkan jodohnya. Lihat bu, bapak amin itu. Kalau amin pingin lagi beri bapaknya. Kita doakan mudah-mudahan semua yang hadir di sini mendapatkan limpahan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah mudah-mudahan Ramadan kita kali ini Ramadan yang betul-betul menghadirkan kemanfaatan buat kita. Kita sudah berada di penghujung bulan Sya'ban. Kita doa terus menerus, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi bulan Sya'ban kita, turunkan rahmat di bulan Sya'ban kita, dan ya Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kita pada bulan Ramadan. Allah izinkan kita, kuatkan kita, sehatkan kita, bisa beramaliyah di bulan Ramadan. Baca Quran, qiyamul lail, puasa dengan sempurna, dapat bertemu dengan Lailatul Qadar, malam yang jauh lebih indah daripada 1000 bulan.
على هذه النية وعلى كل نية صالحة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تبلغنا من أقصى الغايات يا وجود يا رحيم يا ودود يا عالم الغيب والشهادة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما. اللهم سهل أمورنا وأمور جميع المسلمين والمسلمات. يا ميسر كل عسير فتيسير العسير عليك يسير. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك وقمرك أبدا أبدا. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبل وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبل وشر ما بعده. اللهم إنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم اختمنا من هذه الدنيا بحسن الخاتمة ولا تختمنا منها يا الله بسوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار، وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.